Hi everyone, welcome to our lesson religion with Teacher Karno. I hope all of you in good condition and stay happy. Ya, anak-anak selamat datang kembali dalam pelajaran agama Kristen. Doa teacher, semoga anak-anak selalu bersemangat dan bersukacita, sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar agama untuk kelas 1 SD. Sebelumnya kita persiapkan buku paket kita, Alkitab kita, dan pensil kita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur hari ini berkat kesehatan, kekuatan, napas yang baru daripada Tuhan sehingga kami boleh belajar agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, student, hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru yaitu pelajaran yang keenam dengan tema keluargaku hidup rukun ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang keenam ya, keluargaku hidup rukun. Tujuan pembelajaran daripada pelajaran yang keenam ini, keluargaku hidup rukun, anak-anak, ada beberapa poin tujuannya. Yang pertama, menceritakan pohon keluarga atau family tree. Yang kedua, menceritakan kegiatan keluarga besarnya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hidup rukun dalam anggota keluarga. Yang keempat, berperan menciptakan hidup rukun dalam keluarga. And then, menunjukkan perilaku hidup rukun bersama teman. Nah, jadi ada 5 poin tujuan dari pembelajaran yang keenam ini ya. Anak-anak dapat menceritakan pohon keluarga. Pohon keluarga di sini bukan berarti pohon ya keluarganya, tapi pohon keluarga itu adalah berceritakan misalnya dari kakek nenek, papa mama, terus ada kakak abang, tante, paman, bibi, dan yang lainnya yang ada bersama kita. Nah, kita juga harus menunjukkan perilaku hidup rukun dalam keluarga, berperan menciptakannya, bahkan menunjukkan perilaku hidup rukun. Oke? Ya, kerukunan dalam keluarga adalah hal yang berharga loh anak-anak. Nah, di sini siswa diminta untuk perlu ikut menjaga kerukunan dalam keluarga masing-masing. Nah, untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan belajar seperti apa itu rukun. Ya, keluarga udah tentu pasti udah tahu dong siapa itu keluarga. Sekali lagi, teacher ulang, keluarga itu terdiri dari dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Kalau keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan orang-orang yang ada tinggal bersama kita. Alright, anak-anak, keluarga hidup rukun, bahan Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, Mazmur ini, kitab Mazmur ini ada dalam perjanjian lama ya. Oke, di gambar yang pertama ini anak-anak boleh melihat di sana ada orang tua yang sedang memberikan makanan kepada anak atau saudara ya. Nah, jadi di sini kita di keluarga hidup rukun itu ternyata berbagi makanan juga termasuk ciri hidup rukun. Merayakan ulang tahun juga termasuk hidup rukun. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini mengunjungi orang yang sakit, yang sedang sakit. Nah, contoh keluarga hidup rukun itu sebenarnya banyak ya anak-anak. Selain daripada berbagi makanan, selain daripada mengunjungi orang yang sakit, menolong juga menunjukkan hidup rukun. Membantu papa mama juga hidup rukun. Menjaga adik tidak berantem itu juga hidup rukun. Ya, oke student, pembelajaran kita yang mau kita bahas hari ini adalah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini teacher mengajak anak-anak untuk membacanya bersama-sama ya. Bersama dengan teacher Karno kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3.
Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Nah, hari ini kita sudah membaca Alkitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, kita lanjut ya. 33 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama kita akan bahas bersama-sama anak-anak ya. So, dengarkan teacher ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, yang pertama kita mau bahas di sini adalah nyanyian ziarah Daud. Ziarah di sini bukan berarti Daud sedang pergi ke kuburan loh anak-anak. Karena kita dengar selalu bisa kita memperhatikan bahwa ketika ada kata ziarah berarti kita sedang berada di kuburan. Tidak. Nah, ziarah di sini artinya sebenarnya adalah lagu di mana Daud bersama orang-orang pada saat itu sedang menuju ke Bait Allah. Nah, Bait Allah ada di posisi tempat yang tinggi sehingga jadi ziarah di sini adalah pendakian ya. Jadi ini adalah nyanyian pendakian Daud. Nah, kata baik dan indahnya artinya adalah menyenangkan. Jadi kata di sana sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi baik dan indahnya di sana itu artinya adalah menyenangkan dan bukan untuk dilihat saja, tapi untuk dirasakan. Jadi baik dan indah itu nggak hanya harus dilihat orang, tapi kita juga harus merasakan terlebih dahulu. Yang kedua, kata saudara-saudara di sini anak-anak bisa juga digunakan untuk keluarga inti, keluarga besar, dan saudara-saudara yang lainnya. Jadi, karena berhubung kita sedang belajar tentang keluarga hidup rukun, berarti kita ambil keluarga inti dan keluarga besar saja. Karena pasti anak-anak ada paman, ada bibi, atau ada kakek atau nenek yang tinggal bersama kita. Nah, kita harus hidup menyenangkan. Nah, yang ketiga, hidup rukun artinya tidak ada pertengkaran, perselisihan, perpecahan, peperangan, atau hidup rukun itu sama dengan hidup damai ya. Jadi anak-anak harus memahami dari ayat yang pertama ini sudah banyak yang kita dapat ya. Jadi anak-anak di ayat yang pertama ini, keluarga inti atau keluarga besar hendaklah menunjukkan sikap yang menyenangkan. Tidak ada pertengkaran, perselisihan, perpecahan, peperangan, dan lain-lainnya. Pokoknya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita masuk ke ayat yang kedua ya. Nah, di ayat yang kedua ini dari Mazmur 133, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pemazmur menerangkan di sini anak-anak berkaitan dengan minyak ya, bahwa dalam budaya orang Yahudi, minyak menjadi elemen penting dalam sebuah pesta ya. Jadi minyak ini juga melambangkan sukacita. Pemazmur tampaknya sedang memikirkan di sini bahwa minyak khusus karena dikatakan di sana seperti minyak yang baik di atas kepala. Jadi bukan minyak sembarangan. Kalau udah ditaruh di atas kepala, biasanya itu mengurapi seorang raja ya, mengurapi seorang pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi minyak ini melambangkan juga dikatakan di sini selain daripada melambangkan sukacita, juga dilakukan untuk para imam, untuk raja ya. Jadi minyak yang baik di sini artinya anak-anak dalam minyak yang berharga, bukan sembarang minyak. Minyak yang benar-benar ada nilainya dan tidak sembarangan. Kata di sana dikatakan
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Wow, berarti minyak ini gak sedikit ya anak-anak ya. Kalau dikatakan meleleh dari janggut ke Harun, dari kepala banyak, kepala, janggut ke jubahnya, ke pakaian. Jadi minyak ini ada banyak ya, gak sedikit. Kalau sedikit pasti susah untuk mengalir ke bawah atau turun ke bawah. Tapi apabila minyaknya banyak, berarti dia dengan meleleh ke janggut dan ke Harun. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya di sini adalah anak-anak bahwa segala sesuatu itu dimulai dari atas, ya. Untuk mendatangkan kebaikan itu perlu kita datang kepada Tuhan, karena berkatnya itu datangnya dari atas atau berkatnya itu datang dari Tuhan, ya. Di ayat yang ketiga, anak-anak, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow. Embun gunung Hermon merupakan sebuah istilah populer yang menunjukkan kelimpahan uap airnya. Jadi di gunung Hermon ini anak-anak, di sana itu tanaman atau pohon-pohonnya itu sangat indah. Karena di samping gunung Hermon itu ada aliran air, ya, di mana aliran air ini juga bahkan dibutuhkan penduduk-penduduk pada waktu itu, ya. Jadi gunung Hermon ini ada embunnya, dan embun ini akan mendatangkan hujan, bahkan itu akan membuat sekelilingnya sejuk, nyaman, ya. Nah, embun seringkali dipakai atau dijadikan simbol berkat Tuhan loh anak-anak. Kalau kita buka di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-28 dan kitab Ulangan. Atau embun juga dikatakan sebagai kehadiran Tuhan. Embun sangat menentukan hasil panen. Jadi kalau nggak ada embun, gimana orang mau panen ya? Karena kita ada awan gelap atau mendung, maka akan datang hujan. Maka panen pun akan bagus seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau tidak ada embun sama dengan tidak ada hujan ya. Itu ada di dalam Alkitab semua yo anak-anak. Nah, ayat ini sedang menjelaskan apa yang harus kita perbuat supaya orang membutuhkan kita. Jadi anak-anak, di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini di bagian sedang menceritakan bahwa tadi hidup rukun itu kita harus rasakan. Kita harus bisa menunjukkan sikap yang menyenangkan ya di dalam keluarga. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Karena untuk saling menyenangkan itu di dalam keluarga bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan ketika kita melakukannya, maka ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Nah, di sini anak-anak, supaya kita dibutuhkan orang lain, maka kita harus datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, inti dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang mau disampaikan pemazmur atau Mazmur Daud ini kepada kita semua anak-anak adalah bahwa hidup rukun akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Amin. Nah, ingatlah bahwa hidup rukun tidaklah cukup, tapi tetap harus percaya beribadah kepada Tuhan. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Seperti tadi minyak yang meleleh dari kepala ke janggut terus ke jubah, dan gunung Hermon yang ada embun. Semuanya dari atas. Nah, berkat hidup damai itu atau berkat yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa terus percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan selagi Dia masih dapat ditemukan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Tidak ada penugasan untuk pertemuan yang pertama ini, karena ini hanya sebagai pengantar. Kenapa teacher membahas Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini? Supaya anak-anak memiliki pemahaman bahwa hidup rukun di dalam keluarga itu sangatlah penting. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak.
God bless you all. Bye-bye.